Ujar hatiku untuk mengampuni, karena kasih-Mu ku dipilih. Terimaku selalu.
tiada sepertimu, hanya Kau yang ku rindu. Kaulah segalanya, tiada sepertimu. Kau kekuatan hatiku dan bagian hidupku selamanya. Tuhan, kekuatan hatiku
Ajar hatiku untuk mengampuni, karena kasih-Mu ku dipilih. Terimaku selalu, sebab tanpa-Mu ku tak mampu. Kebaikan kasih suci kuatkanku, sebab tanpa-Mu ku tak mampu. Kasih setia-Mu memulihkan hidupku. Ajar hatiku, ajar hatiku untuk mengampuni, karena kasih-Mu ku dipilih. Terimaku selalu, sebab tanpa-Mu ku tak mampu. Kebaikan kasih suci. Puji nama Tuhan, Kristus Tuhan bangkit buat setiap kita. Bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Berikan 1 menit tepuk tangan. Sorak-sorai, sambut kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Katakan amin. Sekali lagi bersuka cita, bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Katakan haleluya. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Bersyukur saat ini kami boleh rayakan kebangkitan-Mu. Engkau Yesus yang tidak untuk seterusnya mati, tetapi Engkau membuktikan bahwa Engkau hidup, Engkau menang buat setiap kami. Sebab Engkau hidup, maka kami pun hidup. Ada pengharapan di dalam Engkau, ada kehidupan di dalam Engkau. Kami percaya, kami dilawat oleh sukacita-Mu. Kami rayakan Engkau Yesus Kristus Tuhan. Kami bersorak-sorai, kami memuji-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Percaya Engkau hadir di tempat ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Umat yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita mau berkata amin. Sekali lagi bersukacita, bersorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita dahsyat, amin. Amin. Yang bertahan di tempat ini, amin. Cobalah angkat tanganmu dong. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Ya Tuhan yang hebat, amin. Kau dahsyat bagi kami Tuhan. Cakrawala menangkan jagat raya, pencipta
kuasa lawakanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh oh oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
Kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Aku dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus. Agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak. Yeah. Yesus kau Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masukkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Lebih Maria bagi Yesus. Haleluya. Beri salam kiri kananmu, katakan Yesus sudah bangkit bagimu. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Raja yang luhur dan mulia. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rayakan kebangkitan-Mu. Hati kami limpah dengan syukur. Hati kami limpah dengan sukacita. Sebab Engkau Yesus sudah bangkit buat kami. Terima kasih Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar mahal.
Dia. Nikmati kasih setia Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari karya kasih Tuhan. Siapapun engkau, apapun latar belakangmu, apapun keberadaanmu, engkau dikasihi tanpa terkecuali. Engkau dikasihi tanpa batas, tanpa syarat. Mari mengucap syukur, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau berkorban bagi kami Tuhan. Disalib, mati dan bangkit bagi kami. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Dia Raja, Raja. Thank you Lord. Maka jiwaku memujamu. Yesus Kristus. Thank you Lord.
kembali dalam hadirat Tuhan. Ya, Shalom, YS Semalang yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Perkenalkan saya, diri saya sebelum saya menyampaikan kesaksian ini, saya buka masker dulu ya. Nama saya Jeffrey Rusli. Saya suami dari Pastor Mila yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan, dan kami datang di sini bersama seorang anak kami yang bungsu. Saya bukan artis, saya juga bukan penyanyi, namun diberi kesempatan mendadak untuk menyampaikan kesaksian ini oleh Pastor Yusak mengenai satu lagu yang saya pernah kompos di awal-awal tahun 80-an, 90-an, ya kurang lebih 30 tahun yang lalu. Mungkin ada yang belum lahir pada waktu itu. Nah, di tahun-tahun itu saya banyak mengkompos lagu-lagu paduan suara, di mana hampir setiap minggu satu lagu saya buat dengan 3 bait dengan 4 jalur suara, lengkap dengan aransemen musiknya untuk dinyanyikan di gereja yang lama pada waktu itu. Dan saya menulis dari tahun-tahun itu sudah cukup banyak. Dan saking banyaknya, saya juga kadang lupa lagu yang mana yang saya sudah kompos yang dipakai oleh beberapa gereja di Makassar waktu itu. Sampai suatu ketika ada di dalam sebuah lomba paduan suara, salah satu lagu saya dinyanyikan oleh peserta lomba. Kebetulan saya menjadi jurinya. Saya juga lupa kalau itu lagu saya. Tapi sebenarnya saya ingat-ingat, oh komposisi ini saya yang buat. Dan pada waktu itu MC-nya mengatakan begini, lagu ini dikompos oleh salah seorang dari Makassar, tapi sudah meninggal. Terus dikoreksi, dibilang, Pak itu yang ngarang lagu itu dibawa jadi jurinya. Wah maaf Pak, umur panjang kalau begitu. Ya. Nah itu lagu-lagu yang banyak pada waktu saya buat itu. Nah kebetulan salah satu lagu itu saya kompos yang akan saya nyanyikan sebentar. Judulnya Ku Yakin Penebusku. Lagu ini sebenarnya sudah lama. Tahun 80-an itu pernah ada seorang hamba Tuhan dari gereja besar di Jakarta minta lagu itu mau direkam dan dia nyanyikan. Itu sudah tahun-tahun itu, waktu itu sudah lama. 2 minggu lalu waktu Bunda Hana, Pastor Hana ke Makassar, beliau sempat ingatkan ada lagu yang diciptakan itu, mau dinyanyikan seperti itu. Tapi itu kan tidak ada nama A-nya kan, saya bilang iya enggak ada Pastor. Ya oke. Nah saya hanya ya begitu aja. 2 hari lalu sebelum kami ke sini, anak saya di Jakarta mengingatkan bahwa lagu ini dinyanyikan oleh salah seorang pendeta juga dari salah satu gereja besar di Surabaya, direkam di YouTube, nyanyikan. Dia kasih lihat, dia kirim linknya. Oh iya. Nah kemarin waktu kami lagi di bandara sebelum berangkat ke Malang bersama-sama Pastor Yusak dan Pastor Ervin, saya cerita, saya kasih lihat, Pastor ini lagu dinyanyikan. Pastor tanya, itu ada nama pengarangnya di bawah ya? Ada, namanya Jeffrey Rusli. Oh iya. Oke. Nah, sudah kami berangkat flight terbang. Di pesawat istri saya colek. Pak nyanyi ya nanti ya di Malang kesaksian ya. No. Enggak deh, saya kan bukan penyanyi, enggak lah. Ya sudah. Begitu pesawat landing, istri saya buka HP, masuklah HP Pastor Ervin. Pastor Yusak minta nanti kesaksian dan nyanyikan ini. Wah, kalau ini sudah cerita perintah dari 01 ini, kalau begitu ya sudah. Saya siap kalau begitu. Ya udah, nyanyikan aja. Ya, siap-siap lagunya. Saudara, saya yakin ini tidak kebetulan. Dan ini bukan tentang saya, bukan tentang siapa-siapa, tetapi tentang Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah, yang kita puji. Dialah penebus kita. Saya akan nyanyikan pujian ini. Maaf ya, suara saya seadanya, standar.
tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darahnya mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Aku lihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Mari jemaat katakan, ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Ku jadi miliknya, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Jemaat mari bangkit berdiri. Haleluya, haleluya.
bersyukur Tuhan karena kami menjadi milik-Mu. Kami bersyukur bahwa kehidupan kami sudah Kau tebus. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Sekalipun kami masih berdosa, Engkau rela mati dan menanggung hukuman atas kami. Betapa kami menjadi orang yang sangat Kau kasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersuka cita. Karena Engkau menggenapi janji-Mu dalam hidup kami. Engkau bukan saja mati, tetapi Engkau bangkit. Menjadi kekuatan bagi kami, bahwa penebus kami hidup. Terpujilah nama-Mu Bapa. Roh Kudus urapi kami semua, agar kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan katakan, amin. Shalom, silakan duduk saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya. 3 hari sesudah Yesus mati, seperti adat istiadat, maka Maria dan beberapa rekannya datang ke kubur Yesus. Seperti biasa mereka akan meminyaki mayat Yesus, masih dalam suasana duka. Tetapi ketika mereka datang, mungkin dalam perjalanan mereka berkata, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Dan betapa terkejutnya mereka, ternyata batu itu sudah terguling, saudara. Dan pada saat itu ada malaikat Tuhan dan yang berkata, siapa yang kau cari? Yang kau cari sudah tidak ada di sini. Yang kau cari sudah bangkit. Itulah yang dikatakan janji yang digenapi. Yesus bukan hanya mati, tetapi dia berkata, alam maut hanya bisa menahan dia 3 hari. Pada hari ketiga dia akan bangkit. Efesus 1 ayat ke-7 berkata demikian. Di dalam Kristus dan melalui darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu apa saudara? Penghapusan atas segala dosa sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim. Bible dengan tegas mengatakan kepada kita lewat darah Yesus yang tercurah. Buat kita, buat saya dan saudara, termasuk saudara yang menyaksikan tayangan ini di rumah. Bila saudara percaya pada Yesus, saudara mengalami penebusan atas dosa. Arti penebusan itu sendiri adalah pembelian kembali atau membeli kembali. Biasanya dipakai untuk budak-budak yang tertawan, budak-budak yang dibeli. Kita dulu ini adalah budak dosa. Kita diperhamba dengan dosa. Dan kita tidak sanggup untuk melawannya. Karena kita manusia biasa. Oleh sebab itu lewat pengorbanan Yesus. Hidup manusia yang semula penuh dengan dosa. Dan harusnya saudara, kita mengalami hukuman setimpal dengan apa yang kita lakukan. Hukuman yang merupakan konsekuensi dosa yang telah kita buat. Tetapi karena kasih yang begitu besar, kita dibebaskan. Kita menjadi free. Dan bukan hanya itu. Firman Tuhan mengatakan dengan kebangkitan Yesus, maka hidup kita tidak sama lagi. Saya mencatat ada 3 hal yang terjadi yang harus kita yakini dan kita hidupi setelah kebangkitan Yesus. Yang pertama saudara, saya dan saudara menjadi milik Yesus. Kebenaran yang pertama, ketika Yesus bangkit, maka saya dan saudara ini menjadi milik Yesus. Roma 14 ayat yang ke-8 berkata, karena jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik kita hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. Bagaimanapun juga dasar yang teguh dari Elohim akan terus berdiri tegak dan dimeteraikan dengan ini. Perhatikan dengan baik. Tuhan mengenal siapa yang menjadi miliknya. Tuhan mengenal saya dan saudara. Saudara yang ada di balkon, saudara mungkin duduk yang paling ujung. Tetapi Tuhan kenal saudara. Karena dia tahu bahwa saudara adalah miliknya. Dan firman Tuhan berkata, setiap orang yang menyebut nama Kristus, biarlah ia menjauhkan diri dari kejahatan. Setelah kita dibebaskan dari dosa, bukan berarti manusia hidupnya menjadi liar. Bukan berarti kita menjadi orang yang free dan kemudian kita kembali lagi kepada dosa yang lama. Tetapi saudara tahukah bahwa hidup yang kita hidupi sekarang, hidup yang dimana kehidupan yang lama sudah berlalu, kehidupan yang baru sudah datang, kehidupan yang ada Yesus.
kehidupan yang harusnya mencerminkan Yesus. Saudara tahu bahwa ternyata menjadi manusia baru ini kita memiliki hak yang luar biasa. Dulu kita hanya menjadi hamba dosa. Kita menjadi bulan-bulanan dosa. Tetapi karena anugerah yang besar, bukan karena perbuatan baik, saya dan saudara bukan hanya menjadi bebas, tapi jadi anak. Ini luar biasa saudara. Roma 8:15-17 berkata, status saya dan saudara di dalam Yesus berubah. Dari hamba dosa menjadi anak. Anak berhak memanggil Bapa. Dan menjadi ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak menerima janji-janji Elohim. Di rumah saya mempunyai asisten rumah tangga yang sudah lama. Sudah lama sekali saudara, dia sambil kuliah, dia bekerja. Dia tahu persis apa yang saya suka, apa yang saya tidak suka. Bahkan belum saya berbicara dia sudah tahu. Lewat tatapan mata, ibu gak suka. Jadi saya kalau kemana-mana saya percaya bahwa dia akan mengatur rumah dengan sangat baik. Karena dia lama ikut dengan saya. Saya sayang dia saudara, saya sudah anggap dia keluarga. Bahkan kalau saya mau pergi pelayanan dia tahu, ibu bajunya yang mana, celananya yang mana, sepatunya yang mana. Dia mengatur dengan sangat detail. Saya merasa sangat terbantukan dengan pegawai saya di rumah. Tetapi saudara, sedekat-dekatnya saya dengan dia tidak bebas masuk ke kamar saya. Kalau saya tidak panggil, dia tidak boleh masuk kamar saya. Kenapa? Karena dia bukan anak saya. Tetapi anak saya bebas masuk kamar saya kapan saja mereka mau masuk. Mau tengah malam mau masuk, dia bebas. Mau pagi hari dia masuk ke kamar maminya, dia ketuk pintu, dia bebas masuk. Kenapa saudara? Karena dia anak. Yang harus kita pahami bahwa kita juga mempunyai pintu yang sangat terbuka sekarang. Untuk kita datang kepada Tuhan kita. Karena apa? Karena dia itu Bapa kita. Jangan khawatir dengan masalah kita. Setiap orang punya masalah. Setiap orang punya beban. Tetapi setiap kali kita menghadapi masalah, saudara keluar dan lihatlah burung-burung yang kecil yang ada di langit. Maka burung-burung itu akan berkata, meyakinkan kita, gak usah khawatir. Bapa memeliharamu lebih daripada memelihara kami. Artinya kalau burung saja Bapa pelihara, apalagi kita. Firman Tuhan berkata, Bapamu tahu memberi yang terbaik bagimu. Terima kebenaran ini bahwa saya dan saudara sudah menjadi anak. Sehingga kita bisa berdoa dengan bebas. Kita bisa menyatakan isi hati kita dengan bebas. Karena kita menjadi anak. Tetapi selain menjadi punya hak, saudara dan saya juga punya kewajiban. 2 Timotius 2 ayat yang ke-19 berkata, Tuhan mengenal siapa yang menjadi miliknya. Dan setiap orang yang menyebut nama Kristus, biarlah ia menjauhkan diri dari kejahatan. Di dalam Yesus, kita sudah tidak sama lagi dengan dulu. Harus ada perubahan, harus ada perbedaan yang nyata antara orang yang di dalam Yesus dan orang yang di luar Yesus. Saulus, sebelum dia menjadi milik Yesus, dia terkenal jahat. Dia terkenal orang yang membenci Yesus dan pengikut-pengikutnya. Dia akan kejar, dia akan penjarakan. Tetapi ketika Saulus menjadi milik Yesus, dia bukan hanya berubah menjadi Paulus, tetapi dia dipakai Tuhan dengan dahsyat. Sakeus, sang pemungut cukai, terkenal dengan ketamakannya. Semenjak Yesus masuk di dalam hidupnya, maka Sakeus yang semula cinta uang, karakter tamaknya berubah menjadi murah hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan juga yang ada di rumah. Menjadi milik Yesus adalah satu anugerah. Bukan karena kita baik. Tetapi anugerah itu bukan untuk kita nikmati sendiri. Anugerah itu untuk dibagikan kepada orang lain. Sehingga orang lain yang melihat kehidupan kita, mereka tertarik. Kok bisa beda ya kamu dengan yang dulu? Dan kita bisa menceritakan. Saya akan memperkenalkan pribadi yang luar biasa. Yaitu pribadi Yesus. Yang kedua saudara, dengan kebangkitan Yesus, itu adalah bukti bahwa iman saya dan saudara tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sia saudara yang saya beritakan ini.
dan sia-sialah juga iman kamu. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Ada firman yang disampaikan, saudara duduk dengar, maka saudara timbul iman di dalamnya. Apa itu iman? Ibrani 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan. Kepastian, bukan sesuatu yang semoga atau mudah-mudahan. Bukti dari segala sesuatu yang saudara belum lihat. Iman adalah percaya. Iman bukan perasaan. Perasaan mudah berubah. Perasaan itu bisa tergantung situasi dan kondisi. Tetapi iman itu lebih berdasarkan kepada keyakinan. Kalau saudara berdoa, menyatakan isi hati saudara, menyatakan beban dan pergumulan saudara di dalam doa, menyatakan ketakutan saudara, menyatakan isi hati yang dimana mengalami tekanan yang besar. Maka yang Tuhan tanyakan kepada saudara, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya untukmu? Percayakah kamu bahwa apapun yang menjadi masalahmu, aku menjadi jalan keluar? Dan itu hanya bisa dijawab kalau saudara mempunyai iman. Karena iman yang hanya dapat menarik perhatian Tuhan. Terhadap janji Tuhan, saudara jangan bimbang. Saudara yang ada di rumah yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sekali lagi saya katakan, terhadap janji Tuhan, jangan pernah kita bimbang. Sekalipun untuk menantikan janji Tuhan tergenapi, butuh kesabaran, disertai keyakinan. Iman akan membuat kita mampu menghadapi masalah. Iman akan membuat kita mampu, mungkin kita sementara lagi sakit, tetapi iman dapat membuat kita mengatasi rasa sakit itu. Bahkan sekalipun ada badai di dalam kehidupan kita, dengan iman kita dapat berjalan di tengah badai. Saudara dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan itu bekerja pada waktunya. Yesus butuh waktu 3 hari sebelum dia bangkit. Abraham butuh waktu 25 tahun sebelum ia mendapat kegenapan janji Tuhan, yaitu keturunan. Yusuf butuh waktu 13 tahun sebelum menjadi orang kedua di Mesir. Daud sekalipun dia sudah diurapi, tidak serta-merta dia menjadi raja. Dia butuh waktu untuk menjadi raja. Apabila saudara sekarang ini sedang berada di ruang penantian, saudara sedang menunggu jawaban doa, saudara tidak sendiri. Di ruang yang sama Yesus pernah ada di sana. Musa pernah ada di sana. Abraham pernah ada di sana. Yusuf pernah ada di sana. Karena di dalam ruang penantian, di masa-masa menanti itu, menanti jawaban doa itu, kita sedang dilatih Tuhan untuk menerima sesuatu yang lebih besar, yang melampaui kemampuan kita. Oleh sebab itu kadang-kadang, kalau Tuhan tidak langsung menjawab doa saudara, jangan saudara bimbang. Jangan saudara bertanya-tanya apakah benar kebenaran firman Tuhan. Saudara sedang berada di ruang penantian. Ketika Yesus berada di sebuah pesta, di pesta perkawinan di Kana. Dan saudara tahu bahwa ternyata mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus datang kepada Yesus dan berkata, mereka kehabisan anggur. Yesus berkata, apa urusannya dengan aku? Waktuku belum tiba. Yang saya kagum saudara, Ibu Yesus tidak pergi dengan kesal. Ibu Yesus tidak pergi dengan marah. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan, apapun yang dia katakan kepadamu, lakukanlah. Artinya, Ibu Yesus tahu bahwa Tuhan pasti akan bekerja. Tuhan akan bekerja pada waktunya. Bagian kita adalah siap di waktu Tuhan. Supaya ketika Tuhan mengabulkan doa kita, saudara didapati tetap dengan iman yang teguh. Jangan sampai waktu Tuhan datang untuk pertolongan kepada saudara, saudara sudah gak ada. Saudara sudah pergi karena merasa kelamaan menanti. Nantikan Tuhan. Tuhan bekerja pada waktunya. Tuhan akan memberikan anggur yang terbaik di dalam hidup saudara. Bahkan firman Tuhan berkata dia sanggup memberikan lebih daripada apa yang kita doakan. God can, God will, pray, trust, and wait.
Yang ketiga saudara, hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kemurahan-Nya yang melimpah telah melahirkan kita kembali. Melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian kepada siapa saudara? Ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Hidup saya dan saudara sekarang ini hidup yang penuh pengharapan. Efesus 3:20. Bagi Dia yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Bukan hanya sedikit, tetapi segala sesuatu jauh melebihi apa yang kita minta. Jauh melebihi apa yang kita pahami. Sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan berkuasa. Dan segala kuasa tunduk di bawah kakinya. Oleh sebab itu taruh di dalam hati kita. Taruh di dalam pikiran kita. Bahwa Tuhanku Yesus yang aku percaya berkuasa penuh. Dia ajaib. Dia dahsyat. Kadang-kadang kita terlalu lama hidup di penyesalan kegagalan di masa lalu. Kadang-kadang kita menghadapi hari ini dengan penuh ketakutan. Bahkan besok pun kita penuh dengan kekhawatiran. Ada sebuah lagu yang berkata, karena Dia hidup ada hari esok. Karena Dia hidup ku tak gentar. Yesus membuka rantai yang mengikat kita. Menjadikan saudara pribadi yang merdeka. Dan Amsal berkata, sebab masa depan itu pasti ada. Dan harapanmu tidak akan musnah. Perhatikan kalimat ini. Masa depan itu pasti ada. Tidak ada keraguan di dalamnya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka akan dilempar ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Mereka tidak pernah tahu bahwa mereka hanya bertiga. Ketika dilempar ada pribadi keempat yang menemani. Musa ketika dia berhadapan dengan laut yang begitu dalam dan begitu luas. Musa tidak tahu bahwa laut di depannya akan terbelah. Daud ketika satu waktu dia diperintahkan oleh ayahnya untuk membawa bekal bagi saudara-saudaranya. Daud pergi. Karena tujuannya kan hanya untuk membawa makanan. Daud tidak tahu dia akan berhadapan dengan Goliat. Mungkin saya dan saudara tidak tahu apa yang akan terjadi 5 menit kemudian. Mungkin saya dan saudara tidak tahu kalau pulang ini apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Tapi satu hal yang saudara harus tahu dengan pasti. Ibrani 13 ayat 5 bagian B berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tidak akan pernah. Perkataan ini mengingatkan saya bahwa apapun masalah yang saya hadapi, apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, termasuk yang mendengarkan siaran ini di rumah, engkau tidak pernah sendiri. Kelihatannya engkau sendiri, tapi engkau tidak pernah sendiri. Bagian kita adalah memelihara iman kita. Memelihara keyakinan kita bahwa saya tidak pernah sendiri sekalipun menghadapi masalah. Yesaya 26 ayat yang ke-12. Ya Yahweh, engkau menetapkan damai sejahtera bagi kami. Karena segala pekerjaan kami pun telah engkau kerjakan bagi kami. Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Damai sejahtera itu penting saudara. Karena banyak kali sekarang orang hidup dalam ketakutan, kegalauan, merasa tidak punya harapan. Tetapi Tuhan berkata bahwa Dia memberikan kita damai sejahtera. Dan Dia sedang melakukan pekerjaan untuk kita. Apa itu harapan? Harapan adalah kemampuan melihat bahwa ada terang di tengah kegelapan. Yang berbahaya sekali kalau orang tidak punya harapan. Kalau saya pergi berdoa untuk orang-orang yang sakit atau orang-orang yang bermasalah. Lalu dia berkata, sudah tidak punya pengharapan lagi. Sulit saudara untuk dia menerima janji Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa pengharapan kita itu tidak mengecewakan. Karena Yesus berjanji, Dia pasti akan menggenapinya. Saya minta pemain musik, worship leader. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang sedang menantikan tayangan ini. 33 tahun Yesus menyiapkan diri untuk berkorban bagi dunia.
3,5 tahun Yesus menyampaikan berita sukacita. 30 keping perak Yesus dihianati. 3 kilometer Yesus memikul kayu salib. 3 jam Yesus tergantung di kayu salib. 3 paku ditancapkan di tangan dan kakinya. Lebih dari 3 liter darahnya tercurah bagi kita. 3 hari Yesus berada di dalam kuburan. Hanya untuk menyampaikan 3 kata ini. Aku melakukan semua karena aku mengasihi engkau. Yesus melakukan ini semua atas dasar apa saudara? Saudara tidak punya hal-hal yang membanggakan. Dia melakukan ini semua karena dia mengasihi saya dan saudara. Sangat mudah bagi Yesus ketika dia berada di kayu salib. Ketika dia menerima hinaan. Ketika dia menerima cambukan. Tubuhnya tergantung di kayu salib. Berat badannya itu hanya tergantung di paku. Tubuh yang sudah bermandikan darah. Hinaan-hinaan yang dia terima. Bisa saja ketika itu dia berkata enough. Enough. Dan saat itu juga karya penyelamatan itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Tapi dengarkan baik, Yesus tidak pernah menyerah dalam hidup kita. Sampai itu dia katakan itu finish. Misinya selesai, mission complete. Tuhan tidak pernah selesai dengan saudara. Kalau saudara berkata mungkin Tuhan sudah selesai dengan saya. Saya mendengarkan firman ini, saya sedang bergumul untuk sesuatu. Sepertinya Tuhan sudah selesai dengan saya. Tidak saudara. Tuhan tidak pernah selesai dengan hidup kita. Dia akan mengerjakannya sempurna. Dia akan menolong saudara dengan sempurna. Dia akan memelihara hidup saudara dengan sempurna. Dia akan memulihkan keadaan kita. Sekalipun kita berpikir sudah tidak ada jalan keluar, Tuhan berkata, akulah jalan. Sekalipun kita berkata, Tuhan sudah tidak ada orang yang menolongku, Tuhan berkata, akulah satu-satunya harapanmu. Berlari pada Yesus. Datang pada Yesus. Ketika anak yang hilang, dia sudah hidup di dalam dosa. Dia hidup di dalam keadaan yang jauh dari bapaknya. Tetapi dia mengambil keputusan yang tepat. Dia berkata, di rumah bapakku, pegawai-pegawai bapakku makan enak. Bisa berteduh. Aku di sini makan makanan babi. Aku mau pulang. Aku mau pulang kepada bapakku. Kalau saudara baca di Bible, di situ dikatakan, Bapa menanti dia. Bapa menanti anaknya. Dan ketika dia melihat anaknya ini datang dengan tersiok-siok, dengan rasa malu. Dengan rasa berat hati karena dia sudah tidak layak lagi. Bible dengan jelas menulis, Bapa datang dan berlari. Oh haleluya. Pulang saudara. Bapa akan berlari menyambut engkau. Bapa akan memeluk engkau. Bapa akan mengembalikan semua yang hilang dari hidupmu. Karena apa? Karena saya dan saudara adalah anak. Mungkin kita sempat menjadi anak yang nakal. Dengarkan dengan baik. Bapamu menunggu engkau pulang. Dari jauh dia lihat saudara pulang. Dia akan berlari menyambut engkau. Dia mengenakan jubah bagimu. Dia ganti engkau dengan segala kemuliaan. Dia memberikan cincin bagimu. Dia mau menyatakan kepada dunia, ini anakku. Ini anakku. Pengakuan itu penting saudara. Apapun dosa yang kita buat. Apapun kesalahan yang kita buat. Mari kembali ke Bapa. Mari pulang. Dia pasti akan memulihkan hidup saudara. Langkah awal kita sangat menentukan. Saya mau balik kemana? Saya mau pulang ke rumah papaku. Di sana banyak makanan. Di sana ada Bapakku. Dan Bapa tidak pernah meninggalkan engkau. Bapa tidak pernah menolak engkau. Dia mengasihi engkau. Dunia bisa menghakimi kita. Tetapi Yesus mengasihi kita.
bahkan berkata, aku pembelamu. Siapa yang melawan engkau akan menjadi lawanku. Itu sungguh pembelaan yang luar biasa. Kalau saudara melihat anak-anak berantem, anak-anak itu akan berkata begini, saya pulang, saya ngadu sama bapak saya. Karena dia tahu bahwa bapaknya tidak akan meninggalkan dia. Demikian besar kasih Bapa kepada kita. Engkau milik Yesus. Dia mengasihimu dengan sempurna. Engkau punya pengharapan di dalam dia. Kebangkitan Yesus menandakan bahwa dia menggenapi janjinya. Dia sudah menggenapi dengan lahir ke dunia. Dia sudah menggenapi dengan mati di kayu salib. Dia sudah menggenapi dengan bangkit pada hari yang ketiga. Dia sudah menggenapi dengan dia naik ke surga karena di sini bukan tempatnya. Dan kita bersama-sama sedang menantikan dia datang kembali untuk menjemput kita dalam kemuliaan. Dia bukan datang sebagai bayi yang hina lagi. Dia bukan datang sebagai orang yang bisa dicambuk. Dia datang sebagai raja di atas segala raja. Dia datang sebagai mempelai pria yang menyambut mempelai wanita. Oleh sebab itu kita yang sedang menanti-nantikan kedatangannya. Dengan penuh kerinduan, mari kita tetap teguh berdiri di dalam iman kita. Tetap percaya sampai pada akhirnya aku tetap menyerahkan hidupku kepadamu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Jangan menyerah saudara. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Dia berjanji Yang telah berjanji dan dia sanggup menggenapinya. sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya. Saudara sekarang sedang hidup karena iman saudara. Kau yang berjanji Tuhan setia dalam hidup kita. setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Jangan pernah menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan kepada masalah saudara, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Pulang dari tempat ini saudara jangan menjadi orang yang tertunduk lesu. Pulang dari tempat ini saudara jangan menjadikan masalahmu lebih besar. Pulang dari tempat ini bawa kebenaran ini. Engkau punya Tuhan yang besar. Engkau punya Tuhan yang besar. Oleh sebab itu jangan menjadi orang yang kalah dalam hidup ini. Engkau pulang dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Pertolonganku hanya datang dari
Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bahkan dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Saudara lihat masalah saudara sekarang, saudara pasti akan hancur. Tapi kalau saudara melihat karya Yesus di salib, Dia yang tidak menyayangkan nyawanya untuk kita, masakan Dia tidak akan membela saudara? Masakan Dia tidak memulihkan saudara? Masakan Dia akan membiarkan saudara? Firman Tuhan berkata, tidak akan pernah. Statement ini tegas, tidak akan pernah. Karena Dia mengasihi saudara. Dia mengasihi saudara dengan kasih yang walaupun mungkin sekarang kau berkata, Tuhan aku mulai jauh, aku mulai kecewa. Tapi Tuhan tetap berkata, mari sini nak, aku mengasihimu dengan kasih yang sempurna. Kita angkat tangan kita dan kita menyanyikan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Dia berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa. Ku terima kabar saudara. Ku terima sekarang. Haleluya. Kemenangan Lagi aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Dia. Beri pujian yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Kuasa kebangkitan-Mu menguatkan iman kami Tuhan. Bahwa tidak ada perkara yang terlalu sukar untuk Kau kerjakan. Bagi orang percaya, bagi kami yang mengasihi-Mu. Apapun yang menjadi masalah kami, saat ini kami hanya memandang kepada Yesus. Engkau akan menyelesaikan bagi kami. Bagian kami hanya percaya pada waktunya Engkau tidak akan pernah terlambat menolong kami. Hamba berdoa untuk semua yang hadir, baik yang ada di tempat ini maupun yang mendengarkan siaran ini di rumah. Bapa, kuasa kebangkitan itu terjadi dalam hidup kami. Kuasa kebangkitan itu terjadi di dalam hidup kami. Sehingga kami bangkit dari keterpurukan kami. Kami bangkit dari ekonomi yang rusak. Kami bangkit dari hubungan yang rusak. Ada kehidupan di dalam kehidupan kami yang kami anggap sudah mati. Dan dalam roh kami Tuhan semakin menyala-nyala melayani Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sungguh. Sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagimu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan.
to a slaughter. By your blood I am forgiven. Jesus, you're my salvation. I saw your hands reaching down to me, pulled me out of deep waters. So my life, sinful and broken, that you came to rescue me. You took the cross on wounded shoulders, like the lamb led to a slaughter. By your blood I am forgiven. Jesus, you're my salvation. No more doubt of sin to pay, for my King has paid it all. He took my death right to the cross. He paid it all. He paid it all. He paid it all. You took the cross on wounded shoulders, like the lamb led to a slaughter. And by your blood I am forgiven. Jesus, you're my salvation. You took the cross on your wounded shoulders, like a lamb led to a slaughter. And by your blood, yes, I am forgiven. Jesus, you're my salvation. Haleluya, dia penyelamat hidup kita, katakan amin. Dia mati, dia bangkit untuk setiap kita. Saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Mari bersama-sama kita sekali lagi berdoa. Bersyukur untuk kebangkitanmu di dalam hidup kami. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Ada pengharapan yang pasti di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang kami umatmu, kami rayakan kebangkitanmu. Kami akan bawa korban syukur persembahan kami yang terbaik dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Amin. Si Netanyahu menutup pintu bagi orang Indonesia untuk masuk ke sana. Saya bilang saya nggak setuju. Saya dimarahin. Waktu itu ada orang Yahudi Amerika. Israel nggak boleh satu kali pun menutup pintu buat orang Indonesia. Apalagi orang Kristen Indonesia. Kita mau ke Holy Land gimana caranya? Tuhan, di saat ku tak berdaya, tetap ku Mari bergabung bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 10 April 2023 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Monique Rikers dari Fakta Israel. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 081 2525 1000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel Pastor Yusak Hadi Siswantoro. Yesua Hamasia, bless you.
Dan kesan pertamanya adalah sangat luar biasa. Semangat-semangat orang-orang muda dan juga orang-orang yang hadir di sini sangat antusias sekali. Ini yang menjadi kesan bagi kami. Kami berharap, berdoa dan percaya bahwasanya gereja YHS akan bertumbuh, berkembang di Kota Kupang dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Biarlah YHS di Kota Kupang dengan siapa saja, mari kita bersama-sama bersatu padu karena kita semua bersaudara di dalam Tuhan. Harapan saya ke depan dengan kehadiran YHS di Kupang, ya kita bisa menambah warna lagi pelayanan di Kupang, bisa bersinergi dengan segala denominasi yang ada di Kupang. Harapan saya yang paling besar adalah fokus kepada Tuhan dan fokus kepada jiwa-jiwa, bukan tentang apapun, tapi bagaimana membawa generasi kembali kepada Tuhan. Dan saya berharap bahwa YHS bisa menjawab itu. Dengan adanya gereja YHS di Kota Kupang, maka akan membawa Injil anugerah diberitakan di Kota Kupang, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang mengenal Injil anugerah itu, dan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sesuai dengan tahun ini, tema The Year of Great Achievement, kita percaya kehadiran YHS Kupang menjadi satu kesempatan, ada perolehan besar yang akan terjadi di Kota Kupang dan sekitarnya. Days Miraculous Holy Land YHS Church Family 2023 dimulai tanggal 7 sampai dengan 18 November 2023. Nikmati perjalanan napak tilas, berdoa sekaligus berfellowship di tempat-tempat bersejarah di Israel bersama pembimbing rohani Pastor Gary Jordan dan Pastor Stefanus Suwarno. Saudara akan mengunjungi tempat-tempat profetik yang tidak ada pada tur Holy Land lainnya, seperti Pool of Siloam, Tomb of the 50 Prophets, Chorazim, Jacob's Well, Migdaledor, dan Emmaus. Kami yakin saat pulang, saudara tidak hanya membawa memori indah, namun juga iman saudara akan semakin dikuatkan. Harga mulai $2.789. Untuk informasi, saudara dapat menghubungi Ibu Maria di 0812 332 99555. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan YHS Media. Untuk mendukung pelayanan kami, saudara bisa memberikan persembahan dan persepuluhan dengan scan barcode KRIS lewat aplikasi BCA Mobile, Dana, OVO, GoPay, Link Aja, atau ShopeePay. Atau Anda bisa transfer ke rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yeshua HaMashiach, bless you. Puji nama Tuhan, mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan bersuka cita merayakan kebangkitan Yesus. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya! Come on, church! Engkau mati bagi dunia, engkau bangkit kalahkan maut, engkau naik ke surga, kau bertata di
Saudara sekalian, puas dilayani oleh Pastor Mila dari Makassar beserta kesaksian dari Bapak Rusdi. Mari sekali lagi kita berikan kemuliaan yang luar biasa pada Tuhan kita Yesus. Gereja kita mengadakan puasa 40 hari yang dimulai tanggal 28 April sampai 28 Mei. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan konseling dapat menghubungi pastoral. Dan nanti akan dilayani oleh home pastor di informasi 0341 40 8000 atau di nomor HP 087 859 722 000. Dan nanti pada tanggal 12 hari Rabu CBC akan mengadakan KKR. Mari kita saksikan alur keluar masuknya kendaraan supaya tidak terjadi kemacetan. Nah, itu kita keluarnya bisa ke samping kiri, ke samping kanan. Jadi biar enggak macet, biar enggak keluar semua lihat sini. Bisa keluar yang lewat utara. Jadi jalannya, alurnya bisa lancar. Nanti tanggal 12 April, hari Rabu, CBC akan mengadakan KKR. Konser Pasca Mahakarya Tuhan. Dan dimulai jam 7 malam. Bagi yang sudah daftar di nomor hotline, CBC akan menerima pesan melalui WA. Dan agar masuk melalui pintu dan tempat duduk yang telah disediakan dan ditentukan oleh panitia KKR. Dan FB, bagi jemaat yang rindu bergabung dalam FB, rumahnya bisa dipakai untuk FB atau melayani di FB, atau pelayanan di FB, silakan menghubungi Pastor Cornel di belakang. Mari kita akhiri ibadah kita untuk terima berkat dari Bapa Yahweh. Angkat tangan kita, tengadahkan wajah kita. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus-Mu selalu berada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau telah bangkit, tapi Engkau tidak meninggalkan kami. Bahkan Engkau menyediakan bagi kami berkat-berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh keluarga demi keluarga dalam tempat yang hadir dalam tempat ini. Kau kuasai hati dan pikiran mereka. Kau berkati setiap usaha pekerjaan mereka. Dan kami sangat yakin dan percaya apapun yang mereka kerjakan, Kau jadikan berhasil dan beruntung. Pimpin setiap langkah kehidupan mereka ya Bapa, dari hari ke hari. Engkau selalu melindungi mereka ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau juga berkati setiap pelayanan kami. Kau juga berkati seluruh kesehatan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekarang pulanglah. Terimalah berkat dari Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Mulai kuasa Roh Kudus. Mulai pada siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Meregangnya